Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Naufal Zain dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Arsitektur. Saya akan membacakan resume dari 2 hari belakangan ini tentang PBAK Universitas. Baik, yang pertama, materi pertama dari Profesor Dr. Umi Sumbulah, MAG, UIN Maliki Malang, memiliki 7 fakultas. Fakultas Tarbiyah, Syariah, Sains dan Teknologi, Ekonomi, Humaniora, Kedokteran, Ilmu Kesehatan, dan Pasca Sarjana. UIN sejak 2008 sudah mendapatkan sertifikasi ISO. Diwajibkan mahasiswa mempublikasikan karya-karyanya melalui mereka di jurnal nasional, lebih pada jurnal in-year, sehingga karya-karya mahasiswa dan dosen bisa dapat meningkatkan ranking universitas. Integritas keilmuan memadukan sains dan Islam, integrasi keagamaan. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah untuk membentuk 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa. UIN punya pengembangan pusat bahasa Inggris, UIN Arab dan Mandarin. UIN punya rumah tahfidz Al-Quran. UIN punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, serta berprinsip, memiliki nilai keragaman, memiliki nilai kebangsaan yang kokoh, cinta agama dan cinta budaya, serta dapat menempatkan diri di posisi di tengah yang moderat. Perpustakaan memiliki koleksi ribuan e-book, jurnal yang bisa diakses oleh semua mahasiswa, baik untuk pembelajaran, menulis tugas akhir, dan karya ilmiah. Proses pembelajaran minimal 8 semester SKS. Penelitian pengabdian masyarakat meliputi PKL, KKN, ujian komprehensif, yudisium, wisuda. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas UIN yang membedakan UIN Malang dengan UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi lain. PK dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah filsafat. PBAK harus diikuti agar semua mahasiswa mengetahui UIN Malang lebih lanjut yang mendukung kelancaran akademis. Seluruh mahasiswa wajib memprogram sistem akademis atau SIAKAD dengan berkonsultasi pada dosen pada prodi di fakultasnya. Resume yang kedua, wawasan bidang kemahasiswaan oleh Pak Ahmad Fatah Yasin. Nantinya kita memiliki transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita diharuskan berpikir secara ilmiah. Kita sebagai mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah pola pikir yang selalu dilandasi dengan pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan yang telah kita ketahui. Notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kampus kita dengan kampus-kampus yang lain. Mahasiswa juga manusia yang berilmu. Tentu beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, di samping berpikir ilmiah, mahasiswa juga harus berpikir positif dan selalu berperilaku positif. Bukan sekedar hanya punya pikiran dan bukan sekiranya berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah penampilan. Mahasiswa UIN Malang memiliki gaya khas yang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Penampilan mahasiswa UIN Malang sangatlah rapi. Ke kampus tidak menggunakan kaos. Rambut bagi laki-laki tidak boleh panjang atau gondrong. Siap.
Mahasiswa laki-laki harus merapikan tatanan rambut mereka saat menjadi mahasiswa UIN Malang. Begitupun dengan perempuan diperkenankan memakai baju yang sopan, pakaian yang dikenakan juga pakaian yang islami. Resume yang ketiga, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan serta dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan mensinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Senat Mahasiswa atau bisa disebut SEMA, ketuanya Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, HMI. Fungsi DEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah yang disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi DEMA Universitas. Pemenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan pembahasan. UKM Jepret Klub Fotografi. Yang pertama, UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kamu akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih mengasah potensi program. Boleh nih. UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. UKM Pramuka diperuntukkan untuk seorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. UKM Religius. UKM ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. 5. UKM LP2M, Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Siswa. UKM ini meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. 6. UKM Simfoni FM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung ke Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau program berita.
Nomor 7, UKM Korpsukarela atau PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalangmeraan, dan kemanusiaan. UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. UKM 9, UKM Kopma Padang Bulan. Mantap. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Kopma atau koperasi mahasiswa. Ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam manajemen dan melayani langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam hal berdagang. UKM Junior. Di Junior kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. UKM VAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa opasan masalah inovasi ya. Lanjut, konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. 2 arus besar, Islam Sunni versus Islam Syiah. Pembelabelan sosiologis Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris, label paling kontemporer, Islam moderat, dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, keadilan. Seperti secara istilah pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan toleransi dapat berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika serta konteks. Dasar teologis Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, pendapat hukum para ulama dan ulama yang selanjutnya. Konteks moderasi di Islam. Mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara melalui dakwah network. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni akar, tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kami bukan Arab Timur Tengah. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu Timur Tengah dan global. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global secara langsung itu tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina Israel, aliansi politik Amerika Arab, minyak, kepentingan ekonomi, politik despotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam memperkuat dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materinya saya hanya memilih beberapa materi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.